Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Aku, seorang wanita biasa dari keluarga terpandang, tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan bahwa hidupku bukan lagi milikku sepenuhnya. Perjodohan. Kata itu selalu terdengar asing bagiku, sesuatu yang hanya kulihat dalam drama atau kudengar dari cerita orang-orang di masa lalu. Namun, kini aku sendiri yang mengalaminya. Orang tuaku, dengan segala wibawa dan pengaruhnya, telah menyusun rencana ini sejak lama. Bagi mereka, pernikahan bukan hanya tentang cinta, tetapi juga kepentingan keluarga, kehormatan, dan bisnis. Mereka ingin memperkuat hubungan dengan keluarga Arka, seorang pria yang selama ini hanya kudengar namanya sesekali dalam percakapan mereka. Arka, seorang pria kaya, tampan, dan berasal dari keluarga yang memiliki bisnis besar di negeri ini. Dari segi status, ia jauh di atasku, meski keluargaku pun bukanlah orang sembarangan. Aku mengenalnya hanya dari cerita, dari foto-foto di media sosial, dan dari pandangan orang-orang yang selalu memuji sosoknya. Ayah dan ibu sudah sepakat dengan keluarga Arka. Ini keputusan terbaik untuk kita semua. Suara ibuku terdengar lembut namun tegas saat mengatakannya. Aku hanya bisa diam. Aku tahu bahwa membantah mereka bukanlah pilihan. Sejak kecil, aku sudah dididik untuk menjadi anak yang patuh, menjalankan tugas sebagai bagian dari keluarga besar kami. Tapi benarkah ini takdirku? Aku bertemu Arka untuk pertama kalinya dalam sebuah jamuan makan malam yang diatur oleh keluarga kami. Ia datang dengan setelan jas rapi, wajahnya tanpa ekspresi, dan sikapnya begitu tenang. Tidak ada senyum ramah, tidak ada sapaan hangat, hanya sorot mata tajam yang meneliti diriku dari ujung kepala hingga kaki. Aku harap kita bisa menjalani ini dengan baik, katanya tanpa basa-basi setelah perkenalan singkat. Aku mengangguk pelan. Dalam hatiku, pertanyaan demi pertanyaan bermunculan. Apakah dia juga terpaksa seperti aku? Ataukah ini hanya bagian dari kehidupannya yang sudah terbiasa dengan aturan keluarga? Sejak awal, sikap Arka sudah menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap perjodohan ini. Ia tidak pernah secara terang-terangan menolak, tetapi caranya bersikap sudah cukup untuk memberiku jawaban. Tatapan dinginnya, ucapannya yang selalu singkat, serta keengganannya untuk terlibat dalam percakapan yang lebih dari sekadar basa-basi membuatku sadar bahwa ia jelas tidak menginginkan pernikahan ini. Namun, aku juga tidak sepenuhnya bahagia dengan perjodohan ini. Aku bahkan tidak mengenalnya dengan baik. Kami berasal dari dunia yang berbeda, meski sama-sama berasal dari keluarga terpandang. Aku tumbuh dalam lingkungan yang lebih hangat, dikelilingi oleh orang tua yang penuh perhatian, meski terkadang menuntutku untuk selalu mengikuti aturan mereka. Sementara Arka, ia tampak seperti seseorang yang sudah terbiasa hidup di dunia yang dingin dan penuh perhitungan. Tapi meskipun aku tidak menginginkan ini, aku memilih untuk menerimanya. Aku telah diajarkan sejak kecil untuk patuh dan berbakti kepada keluarga. Jika ini adalah takdir yang harus aku jalani, maka aku akan berusaha untuk melakukannya dengan ikhlas. Pernikahan yang hambar. Hari demi hari berlalu, dan tanpa terasa, persiapan pernikahan kami semakin matang. Keluarga kami sibuk mengatur segala sesuatu, mulai dari pemilihan gedung, catering, hingga daftar tamu yang jumlahnya mencapai ratusan. Aku sendiri hampir tidak dilibatkan dalam prosesnya. Semua sudah diatur oleh orang tua, dan aku hanya perlu mengikuti saja. Arka, seperti yang sudah kuduga, tetap menjaga jarak. Kami jarang berbicara, dan jikapun ada komunikasi, hanya sebatas membicarakan hal-hal formal yang berkaitan dengan pernikahan ini. Bahkan saat sesi pemotretan prewedding, aku bisa merasakan betapa ia berusaha sekuat tenaga untuk terlihat profesional, meski jelas-jelas tidak nyaman. Kamu tidak harus bersikap seolah-olah aku ini musuhmu,
kataku suatu hari, saat kami tengah memilih undangan pernikahan bersama. Arka menatapku sekilas, lalu menghela napas. Aku hanya tidak suka dengan konsep ini, dengan perjodohan ini. Aku tersenyum tipis. Setidaknya ia jujur. Aku juga tidak menyukainya. Tapi mau bagaimana lagi? Kita tidak punya pilihan. Ia tidak menjawab. Hanya menatap undangan di tangannya dengan tatapan kosong, lalu meletakkannya kembali di meja. Aku mulai berpikir bahwa mungkin inilah yang akan terjadi dalam pernikahan kami nanti. Hubungan yang dingin, tanpa kehangatan, tanpa percakapan yang bermakna. Aku bahkan tidak tahu apakah ia benar-benar menganggapku sebagai istrinya kelak, atau hanya seseorang yang kebetulan harus menikah dengannya karena tuntutan keluarga. Malam sebelum pernikahan. Sehari sebelum pernikahan, aku duduk di depan cermin kamarku, menatap pantulan wajahku sendiri. Gaun pengantin berwarna putih gading sudah tergantung rapi di lemari, siap untuk kupakai esok hari. Aku menarik napas dalam-dalam. Dalam beberapa jam ke depan, hidupku akan berubah. Aku akan menjadi istri Arka, seseorang yang bahkan belum sepenuhnya ku kenal. Aku akan hidup bersamanya, menjalani hari-hari dengannya, entah itu dalam kebahagiaan atau justru dalam kehampaan. Ketukan di pintu mengalihkan pikiranku. Aku menoleh dan melihat ibuku masuk dengan senyuman lembut. Ia duduk di sampingku, mengusap lembut punggung tanganku. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, meski dalam hati aku tidak yakin. Aku hanya masih sulit percaya kalau besok aku akan menikah. Ibuku tersenyum, tapi ada kesedihan dalam matanya. "Aku tahu ini tidak mudah untukmu. Tapi ingatlah, pernikahan adalah tentang bagaimana kamu menjalaninya. Tidak semua orang memulai dengan cinta, tapi dengan usaha, kalian bisa menemukan kebahagiaan." Aku tidak tahu apakah kata-katanya cukup untuk menenangkanku atau justru membuatku semakin cemas. Yang jelas, esok hari aku akan melangkah ke dalam kehidupan yang baru, bersama seorang pria yang tidak menginginkanku sebagai istrinya. Pernikahan kami berlangsung dengan kemewahan yang luar biasa. Sebuah acara yang diimpikan banyak wanita. Gedung megah, dekorasi bunga yang indah, ratusan tamu yang hadir dengan pakaian terbaik mereka, dan kilatan kamera yang menangkap setiap momen bahagia. Dari luar, pernikahan ini tampak sempurna. Namun, di dalam diriku, aku tahu bahwa ini hanya sebuah pertunjukan. Aku tersenyum di pelaminan, menyapa para tamu yang memberi selamat, dan menggenggam tangan Arka di hadapan kamera seolah kami adalah pasangan yang serasi. Tapi di sela-sela itu semua, aku bisa merasakan betapa dinginnya tangan Arka. Betapa kosongnya tatapan matanya saat melihatku. Aku berharap bahwa setelah ini, meskipun tanpa cinta, kami bisa mencoba untuk membangun hubungan yang baik. Aku tidak mengharapkan keajaiban, tetapi aku berharap bisa hidup berdampingan dengannya dengan rasa saling menghormati. Tapi harapanku ternyata hanyalah kebodohan belaka. Malam pertama yang menghancurkan segalanya. Setelah pesta usai dan tamu terakhir meninggalkan gedung, aku dan Arka dibawa ke kamar hotel mewah yang telah disiapkan untuk kami. Para keluarga dan kerabat kami mengantarkan kami sampai ke pintu kamar, memberi selamat sekali lagi sebelum akhirnya meninggalkan kami berdua dalam keheningan yang aneh. Aku menatap Arka, yang tampak enggan masuk ke dalam kamar. Sikapnya semakin mencurigakan. "Ayo masuk," kataku pelan, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang. Arka tidak berkata apa-apa, tetapi akhirnya ia masuk dan menutup pintu di belakangnya. Aku berjalan menuju cermin besar di kamar itu, melepaskan anting dan tiara yang sejak tadi terasa berat di kepalaku. Aku masih mengenakan gaun pengantin, sementara Arka sudah melepas jasnya dan berdiri di dekat jendela, menatap kota yang gemerlap di luar sana. Beberapa menit berlalu dalam diam. Aku akhirnya memutuskan untuk membuka percakapan. "Arka, aku tahu kamu tidak menginginkan ini. Tapi aku tidak bisa menerima pernikahan ini," potongnya tiba-tiba. Aku terdiam, menatap punggungnya yang masih membelakangiku. "Apa maksudmu?" tanyaku dengan suara pelan, mencoba memahami maksud dari kata-katanya. Arka berbalik, dan untuk pertama kalinya,
Aku melihat ekspresi nyata di wajahnya, kemarahan. Aku sudah bilang, aku tidak ingin menikah. Aku tidak pernah menginginkan ini, katanya dengan nada dingin. Dan aku tidak akan berpura-pura menjalani sesuatu yang tidak aku inginkan. Hatiku mencelos. Aku tahu dia tidak bahagia, tapi aku tidak menyangka dia akan berbicara seperti ini. Aku juga tidak menginginkan ini, Arka, kataku, berusaha menahan emosiku. Tapi kita tidak punya pilihan. Kita bisa mencoba, setidaknya untuk saling menghormati. Saling menghormati? Ia tertawa sinis. Bagaimana aku bisa menghormati sesuatu yang dipaksakan kepadaku? Aku merasakan dadaku mulai sesak. Kamu pikir aku tidak merasa terpaksa? Aku juga tidak memilih ini, Arka. Tapi aku berusaha menerima keadaan. Kenapa kamu tidak bisa melakukan hal yang sama? Arka berjalan mendekat, menatapku dengan mata penuh kemarahan dan frustrasi. Karena aku sudah mencintai orang lain. Aku terkejut. Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusukku tanpa ampun. Apa? Suaraku bergetar. Aku sudah mencintai seseorang sejak lama. Dan seharusnya dia yang ada di sini bersamaku malam ini, bukan kamu, katanya dengan tegas. Tapi karena keegoisan keluarga kita, aku harus menikahi seseorang yang bahkan tidak aku kenal. Aku merasakan mataku panas. Aku bukan tipe wanita yang mudah menangis. Tapi saat ini aku merasa begitu hancur. Aku sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi pernikahan tanpa cinta. Tetapi aku tidak menyangka bahwa aku akan menikahi pria yang hatinya sudah dimiliki orang lain. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menolak sejak awal? Tanyaku dengan suara lemah. Aku mencoba, katanya dengan dingin. Tapi kamu tahu bagaimana orang tua kita. Tidak ada yang bisa menolak keputusan mereka. Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Aku lebih dari sekadar tahu. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka mengendalikan hidupku selamanya. Lanjut Arka. Aku tidak akan menjalani pernikahan ini. Aku menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu? Arka menarik napas dalam-dalam, lalu menatapku lurus-lurus. Aku menjatuhkan talak kepadamu. Aku membeku di tempat. Kata-kata itu bergema di kepalaku. Berulang-ulang, seolah-olah dunia tiba-tiba runtuh di sekelilingku. Kamu bercanda, kan? Tanyaku, setengah berharap bahwa ini hanya lelucon buruk. Aku serius. Aku merasa darahku mendidih. Amarah yang selama ini kupendam akhirnya meledak. Jadi selama ini kamu hanya menunggu sampai pernikahan ini selesai lalu mencampakkanku? Kenapa kamu tidak membatalkannya sebelum ini terjadi? Hah? Teriakku. Tak peduli lagi dengan harga diriku. Aku sudah mencoba, tapi orang tua kita tidak mau mendengar. Balasnya dengan suara tinggi. Aku tertawa pahit. Jadi kamu pikir ini salahku? Kamu pikir aku menikahimu karena aku menginginkannya? Aku juga punya kehidupan. Arka, aku juga punya impian. Aku bahkan tidak ingin berada di sini bersamamu. Arka terdiam, tetapi rahangnya mengeras. Lalu kenapa kamu menerimanya? Karena aku tidak ingin mempermalukan keluargaku, bentakku. Karena aku tidak punya pilihan. Sama seperti kamu. Kami saling menatap, sama-sama penuh amarah dan kepedihan. Aku bisa merasakan dadaku naik turun karena napasku yang berat. Arka akhirnya mengalihkan pandangannya. Aku tidak akan berubah pikiran. Aku tetap akan menceraikanmu. Aku menutup mata, menahan air mata yang ingin jatuh. Hatiku sakit, tapi aku tidak akan memperlihatkan kelemahanku di depannya. Baik, kataku akhirnya. Suaraku gemetar, tapi aku tetap berdiri tegak. Kalau itu yang kamu inginkan, silakan. Tapi ingat, Arka, suatu hari nanti, kamu akan menyesali ini. Tanpa menunggu jawabannya, aku berjalan keluar dari kamar itu, meninggalkan gaun pengantin dan semua harapan yang hancur berantakan. Aku berjalan keluar dari kamar hotel itu dengan langkah yang terasa berat, seolah setiap pijakan membuat jiwaku semakin hancur. Gaun pengantin yang masih melekat di tubuhku terasa begitu menyiksa, seperti penjara yang mengikatku dalam takdir yang tidak aku inginkan.
Udara malam yang dingin menyambutku saat aku melangkah keluar, tapi rasa dingin itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehampaan yang kini melingkupiku. Aku hancur, terhina, tidak berharga. Aku baru saja menikah, namun dalam hitungan jam, aku sudah diceraikan. Seakan-akan aku tidak lebih dari sekadar barang yang ditolak begitu saja. Tidak ada usaha untuk mencoba, tidak ada kesempatan untuk memahami satu sama lain. Arka telah memutuskan semuanya, menghempaskanku keluar dari hidupnya sebelum aku bahkan sempat menemukan pijakan dalam hubungan ini. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku membenci diriku sendiri karena menangis, karena memperlihatkan kelemahan. Tapi bagaimana bisa aku menahan rasa sakit ini? Bagaimana bisa aku berpura-pura kuat ketika seluruh dunia seolah telah menginjak-injak harga diriku? Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di luar hotel, membiarkan angin malam menusuk kulitku. Rasanya seperti mimpi buruk, tetapi tidak ada cara untuk bangun dari kenyataan ini. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus pulang. Kepulangan yang memalukan. Perjalanan pulang ke rumah orang tuaku terasa seperti perjalanan menuju neraka. Aku duduk di dalam mobil, masih mengenakan gaun pengantin, dengan sisa riasan yang sudah bercampur dengan air mata. Sopir keluarga yang menjemputku tidak berkata apa-apa, tetapi aku bisa merasakan tatapan simpatinya dari kaca spion. Setiap detik dalam perjalanan itu terasa menyakitkan. Aku memikirkan wajah kedua orang tuaku saat mereka melihatku pulang dengan keadaan seperti ini. Aku bisa membayangkan kekecewaan di mata mereka, amarah yang mungkin akan meledak karena merasa dipermalukan. Aku tahu betapa besarnya harapan mereka terhadap pernikahan ini, dan aku tahu betapa sakitnya mengetahui bahwa semua itu telah hancur dalam semalam. Saat mobil berhenti di depan rumah, aku menelan ludah. Aku bahkan tidak bisa menggerakkan tanganku untuk membuka pintu. "Kita sudah sampai, Nona," suara sopir itu membuyarkan lamunanku. Aku mengangguk lemah, lalu dengan langkah ragu, aku turun dari mobil. Pintu rumah terbuka sebelum aku sempat mengetuk. Ibu berdiri di sana, wajahnya yang biasanya penuh kelembutan kini tegang dan penuh tanya. Ayah muncul di belakangnya, ekspresinya lebih sulit untuk ditebak, tetapi sorot matanya tajam, menusuk, seolah meminta penjelasan yang tidak bisa kutemukan dalam diriku sendiri. Sebelumnya aku dihancurkan oleh Arka, kini aku harus menghadapi kemarahan dan rasa malu keluargaku. Ayah tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku diceraikan hanya dalam hitungan jam setelah pernikahan yang telah mereka banggakan di hadapan banyak orang. Sejak pagi, suasana di rumah terasa begitu tegang. Aku masih belum sepenuhnya bisa menata emosiku, tetapi aku tidak diberi kesempatan untuk meratapi luka ini terlalu lama. Seperti yang sudah kuduga, keluargaku lebih mementingkan citra mereka daripada perasaanku. Ayah memanggilku ke ruang kerjanya pagi itu. Aku berjalan dengan langkah berat, masih bisa merasakan nyeri samar di pipiku akibat tamparannya semalam. Jantungku berdegup kencang saat aku membuka pintu dan melangkah masuk. Di dalam, ayah duduk di balik meja kerjanya yang besar, wajahnya mengeras, matanya tajam menatapku seolah aku adalah sumber dari segala kehancuran. Ibu duduk di sofa di sudut ruangan, matanya merah dan sembab, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatapku dengan kesedihan yang tidak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Aku berdiri di depan ayah, menunggu apa yang akan dikatakannya. "Duduk," perintahnya dengan suara dingin. Aku menuruti tanpa protes, duduk di kursi di hadapannya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan sebelum akhirnya ayah berbicara, suaranya berat dan penuh kemarahan yang tertahan. "Aku sudah mendengar semuanya," katanya. Tangannya terkepal di atas meja. "Arka menceraikanmu di malam pertama. Di depan semua orang, dia telah mempermalukan kita." Aku menunduk, menatap jemariku yang saling menggenggam di pangkuanku. Aku ingin mengatakan bahwa aku juga dipermalukan, bahwa aku juga hancur, tetapi aku tahu ayah tidak ingin mendengar itu. "Lelaki itu tidak tahu diri," lanjutnya, suaranya meninggi. "Dia bajingan yang tidak tahu bagaimana menghargai harga diri keluarga kita. Tapi aku tidak akan membiarkan ini menghancurkan kita lebih jauh." Aku mengangkat wajahku, menatap ayah dengan ragu.
Kita tidak bisa membiarkan orang lain menganggap kita lemah, katanya, matanya menyala dengan api kemarahan. Mulai hari ini, lupakan dia. Lupakan pernikahan itu. Anggap saja tidak pernah terjadi. Aku menelan ludah, dadaku terasa sesak. Bagaimana bisa aku melupakan sesuatu yang baru saja menghancurkan hidupku? Bagaimana bisa aku berpura-pura seolah semua ini tidak pernah terjadi? Aku ingin kamu kembali bekerja di perusahaan, kata ayah tegas. Fokuslah pada pekerjaan. Itu satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan harga dirimu saat ini. Aku mengerjap, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Ayah, suaraku bergetar. Aku bahkan belum sempat memproses semua ini. Tidak ada waktu untuk memproses, bentaknya. Semakin lama kau larut dalam kesedihan, semakin besar orang lain akan menertawakan kita. Kau harus bangkit. Kau harus menunjukkan bahwa kau tidak selemah itu. Aku menggigit bibirku, berusaha menahan air mata yang ingin jatuh. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku butuh waktu, bahwa aku butuh ruang untuk menyembuhkan diriku sendiri. Tapi aku tahu ayah tidak akan peduli. Baginya, harga diri keluarga lebih penting daripada luka yang kurasakan. Aku menoleh ke arah ibu, berharap mendapat sedikit dukungan darinya. Tapi yang kudapatkan hanyalah tatapan sendu yang tidak bisa melakukan apapun. Ia tidak membela, tidak membantah. Ia hanya diam. Aku tahu ini sulit, kata ayah. Nadanya sedikit melunak, tetapi masih penuh otoritas. Tapi kamu harus kuat. Aku tidak ingin mendengar apapun tentang Arka lagi. Dia sudah tidak ada hubungannya dengan kita. Mengerti? Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Aku tahu aku tidak punya pilihan. Sejak kecil, aku sudah terbiasa tunduk pada perintah ayah. Aku tahu bahwa berdebat dengannya hanya akan membuat segalanya lebih buruk. Jadi aku menelan semua kepedihan ini sendiri. Aku menutup rapat luka yang masih menganga, menyembunyikannya di balik senyum palsu yang akan kupakai saat kembali bekerja nanti. Aku tidak tahu apakah aku bisa benar-benar melupakan semuanya, tapi satu hal yang pasti, aku harus berpura-pura seolah aku baik-baik saja. Hanya beberapa hari setelah ia mencampakkanku, kabar buruk menghantam Arka dengan begitu kejam. Aku tidak tahu persis bagaimana semua itu bermula, tetapi berita tentang perusahaannya yang berada di ambang kehancuran menyebar begitu cepat. Bisik-bisik mulai terdengar di kalangan pebisnis, media ekonomi mulai menyorotinya, dan bahkan orang-orang biasa pun mulai membicarakannya. Dan saat kabar itu sampai ke telingaku, aku hanya bisa duduk diam, merasakan gejolak emosi yang sulit dijelaskan. Kepanikan yang tak terhindarkan. Di sisi lain kota, di gedung pencakar langit tempat kantor pusat perusahaannya berdiri, suasana kacau balau. Arka berdiri di ruang rapat dengan wajah tegang. Di hadapannya, beberapa direksi dan penasihat hukum perusahaan sedang sibuk membolak-balik dokumen, berdiskusi dengan nada tinggi, sementara layar besar di dinding menampilkan angka-angka yang terus merosot dengan kecepatan mengerikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Suara Arka terdengar tajam, hampir seperti raungan. Seorang pria berjas hitam, kepala bagian keuangan perusahaan, menelan ludah sebelum menjawab, "Kami masih menelusuri penyebab pastinya, tapi yang jelas, saham kita anjlok lebih dari 30% dalam 2 hari terakhir, dan beberapa investor utama mulai menarik diri." Arka menghempaskan tubuhnya ke kursi, menekan pelipisnya dengan frustasi. Ia mencoba memahami situasi ini, tapi semuanya terasa begitu tiba-tiba. Hanya beberapa hari yang lalu, ia masih berdiri tegak sebagai pewaris perusahaan besar, pria yang memiliki kendali penuh atas hidupnya. Tapi kini, semuanya berantakan dalam sekejap. Seorang penasihat hukum yang duduk di ujung meja, menyela dengan suara penuh ketegangan. Masalah ini lebih buruk dari yang kita kira. Ada indikasi bahwa beberapa kesepakatan bisnis yang kita buat dalam beberapa bulan terakhir mengalami kebocoran informasi. Pihak lawan memanfaatkan celah itu untuk menyerang kita. Dan yang lebih buruk, kita tidak tahu siapa yang membocorkannya. Persetan. Arka memukul meja dengan kepalan tangannya. Semuanya terlalu kacau. Ia mencoba berpikir jernih,
Tetapi kepanikannya semakin bertambah saat ponselnya bergetar di atas meja. Nama ayahnya tertera di layar. Arka menelan ludah, lalu menjawab panggilan itu dengan tangan gemetar. "Arka," suara ayahnya terdengar marah. "Apa yang kau lakukan? Apa yang terjadi dengan perusahaan kita?" "Aku mendapat kabar bahwa beberapa investor mulai beralih ke kompetitor. Aku sedang mengatasinya, Ayah," jawab Arka cepat, meskipun kenyataannya, ia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan situasi ini. "Aku mempercayakan perusahaan ini kepadamu, dan kau membiarkannya hancur dalam hitungan hari. Ini memalukan. Apa kau tahu betapa besarnya dampak yang akan kita hadapi jika ini terus berlanjut?" "Ayah, aku..." "Jangan beri aku alasan," bentak ayahnya. "Kau harus segera menyelesaikan ini, apapun caranya." Panggilan terputus, meninggalkan Arka dengan tangan mengepal di atas meja. Nafasnya memburu, dadanya terasa sesak. Sementara di sekelilingnya, para eksekutif terus berbicara, mencoba mencari solusi, tetapi otaknya terlalu penuh untuk bisa mendengarkan dengan baik. Semua suara itu hanya terdengar seperti dengungan menyakitkan di telinganya. Arka terduduk di kursinya, matanya kosong menatap layar komputer yang penuh dengan angka-angka merah menyala. Grafik saham perusahaannya yang semula stabil kini terjun bebas, seperti pesawat yang kehilangan kendali. Setiap detik yang berlalu, nilainya semakin merosot, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Kepanikan menyelimuti seisi ruangan. Para stafnya sibuk berlarian, mengetik dengan tergesa-gesa di laptop masing-masing, menelepon investor dengan suara putus asa, mencoba menambal kebocoran yang semakin besar. Namun, tidak ada solusi yang bisa menghentikan kehancuran yang sedang terjadi. Arka mengusap wajahnya, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia mencoba berpikir, mencoba mencari jawaban atas kekacauan ini, tetapi semakin ia mencoba, semakin dalam ia tenggelam dalam kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa dalam hitungan hari, perusahaan yang ia banggakan, yang selama ini ia jaga dengan begitu hati-hati, kini berada di ambang kehancuran? Nafasnya tersengal. Tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa membantunya. Setiap orang yang selama ini ia percaya, setiap orang yang pernah berjanji akan selalu ada untuknya, kini menghilang satu persatu. Para pemegang saham menarik diri, investor besar tak lagi percaya padanya, dan bahkan ayahnya sendiri hanya memberinya tekanan tanpa memberikan solusi. Arka menatap meja di depannya. Tangan kirinya mengepal, sementara tangan kanannya bergetar di atas keyboard laptopnya. Ia mencoba mencari celah, mencoba membaca kembali laporan keuangan dan analisis pasar, tetapi tidak ada jawaban yang ia temukan. Semua ini terjadi begitu cepat. Dada Arka semakin sesak. Selama ini, ia selalu merasa berada di puncak dunia. Ia kaya, berkuasa, dan memiliki kendali atas hidupnya. Ia bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan, bisa membuang apapun yang tidak ia perlukan. Seperti saat ia menceraikan Nadia beberapa hari lalu, semudah itu, tanpa beban, tanpa berpikir panjang. Namun, sekarang ia merasa seperti seorang pria yang kehilangan segalanya dalam sekejap. Matanya menyapu ruangan. Stafnya sibuk, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang melihat ke arahnya. Tidak ada satupun yang berusaha menenangkannya atau meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Semua orang hanya fokus menyelamatkan diri mereka masing-masing. Arka tersadar akan satu hal. Ia sendirian. Tidak ada siapapun yang benar-benar peduli padanya. Tidak ada orang yang berusaha membantunya keluar dari kekacauan ini. Tangan Arka bergetar semakin hebat. Ia menekan tombol di keyboard dengan kasar, mencoba menghubungi seseorang melalui email, tetapi tidak ada yang merespons. Notifikasi di ponselnya terus berbunyi. Media sudah mulai mencium kehancuran ini, berita buruk tentang perusahaannya menyebar dengan cepat. Sebuah rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mulai merayapi tubuhnya. Ini bukan hanya tentang bisnis. Ini tentang reputasi, harga diri, dan posisinya di dunia yang selama ini ia anggap sebagai miliknya. Jika ia tidak bisa mengendalikan situasi ini, maka ia akan jatuh.
Dan kali ini, ia mungkin tidak akan bisa bangkit lagi. Keadaan semakin buruk bagi Arka. Perusahaannya terus terperosok dalam kehancuran yang semakin dalam, dan segala upaya yang dilakukan untuk menghentikannya hanya membawa keputusasaan. Setiap panggilan telepon, setiap rapat yang diadakan untuk membahas langkah selanjutnya, hanya menambah kegelisahan yang menyelimuti dirinya. Tidak ada yang bisa mengubah nasib buruk yang menantinya. Namun, di tengah kepanikan yang melanda, sebuah fakta yang terlupakan kembali menghantamnya dengan keras. Saat ia duduk terisolasi di ruang kerjanya yang besar, memandang layar komputer yang menunjukkan kerugian besar di setiap angka yang muncul, sebuah pemikiran melintas di benaknya. Ia teringat pada salah satu syarat perjanjian bisnis yang pernah disepakati oleh keluarganya dan keluargaku beberapa waktu lalu, sebelum pernikahannya denganku. Di saat itu, semuanya tampak seperti langkah bisnis yang biasa. Orang tuaku, yang memiliki kekuatan finansial dan jaringan bisnis yang luas, telah sepakat untuk memberikan investasi besar kepada perusahaan Arka, suatu bentuk dukungan yang dijanjikan akan menguntungkan kedua belah pihak. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi syarat utama dalam perjanjian itu, sebuah klausul yang tersembunyi dalam kontrak. Pernikahan antara aku dan Arka adalah syarat yang tidak bisa diganggu-gugat untuk menandatangani kesepakatan tersebut. Arka tidak pernah benar-benar memahaminya. Baginya, pernikahan itu hanyalah formalitas, sesuatu yang harus dijalani demi menyelesaikan tuntutan bisnis. Tidak ada yang lebih dari itu. Tetapi sekarang, dalam kesulitan yang menggunung, Arka baru saja menyadari bahwa hanya aku, adalah satu-satunya orang yang memiliki akses untuk menyelamatkan perusahaan keluarganya. Aku, yang pernah dianggap sebagai sekadar bagian dari transaksi bisnis, kini ternyata menjadi kunci untuk kelangsungan hidup bisnis itu. Tidak ada orang lain, tidak ada solusi lain. Aku adalah satu-satunya yang bisa menandatangani kembali kontrak dan membuat perjanjian baru dengan keluargaku, perjanjian yang bisa menstabilkan keuangan perusahaannya dan menghindarkan semuanya dari kehancuran total. Tanpa itu, Arka dan perusahaan keluarganya akan kehilangan segalanya. Arka merasakan sebuah kilatan rasa takut yang tak terelakkan. Ketika ia menyadari bahwa nasibnya kini bergantung padaku, wanita yang baru saja ia tinggalkan dengan cara yang begitu kejam, rasa panik yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mulai menguasai dirinya. Ia teringat akan pertemuannya dengan ayahnya beberapa hari lalu, yang menyuarakan harapan besar terhadapnya, tanpa tahu bahwa pernikahannya dengan aku adalah satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan mereka. Ia terhimpit oleh kenyataan bahwa, dalam kegelapan, ia baru menyadari siapa yang sebenarnya bisa menyelamatkannya. Aku, yang dulu ia anggap tidak lebih dari sekadar ikatan formal, kini menjadi harapan terakhirnya. Arka berdiri di luar pintu rumahku, wajahnya pucat dan dipenuhi kerutan kecemasan. Udara sore itu terasa dingin, meskipun matahari masih bersinar terang di langit. Dia mengusap wajahnya, berusaha menenangkan dirinya sebelum akhirnya mengangkat tangan untuk mengetuk pintu. Di luar dirinya, Arka merasakan beban yang luar biasa. Kepalanya berdenyut nyeri, matanya lelah dan penuh penyesalan. Beberapa hari terakhir, sejak kesadaran akan peran yang aku mainkan dalam kelangsungan perusahaannya menembus tembok egonya, ia merasa seperti pria yang kehilangan arah. Tidak hanya karena kehancuran yang menimpa bisnis keluarganya, tetapi juga karena kesalahan besar yang telah ia perbuat terhadapku, seorang wanita yang selama ini dianggapnya hanya sebagai bagian dari transaksi bisnis. Namun kini, ia tahu bahwa tanpa aku, ia tidak bisa menyelamatkan segalanya. Tanpa aku, perusahaannya akan runtuh. Tanpa aku, ia akan kehilangan segalanya yang selama ini ia banggakan. Ia menyadari bahwa untuk membalikan keadaan, ia harus merendahkan dirinya, meminta maaf, dan berharap aku mau memberinya kesempatan lagi. Kesempatan yang bahkan ia tidak tahu apakah aku akan memberikannya. Ketika pintu terbuka, aku berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan tatapan yang campur aduk. Meskipun hatiku masih terluka, aku bisa melihat keseriusan di wajahnya. Arka membuka mulut, tetapi kata-kata seolah terhenti di tenggorokannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa begitu cemas, merasa begitu rapuh. Selama ini, dia terbiasa dengan kontrol penuh atas hidupnya, terbiasa melihat orang-orang yang datang dan pergi sesuai kehendaknya.
Tapi hari ini, ia tahu bahwa semuanya berada di tanganku. Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta maaf, katanya akhirnya, suaranya serak dan penuh penyesalan. Tapi aku datang ke sini bukan hanya karena aku membutuhkan bantuanmu untuk menyelamatkan bisnis keluargaku. Aku datang ke sini karena aku sadar bahwa aku telah menyakiti kamu dengan cara yang tidak termaafkan. Aku terdiam, hati bergejolak antara rasa marah dan rasa kasihan. Aku melihat Arka, pria yang dulu begitu percaya diri, kini tampak rapuh dan kehilangan arah. Namun, meski hatiku ingin memaafkannya, rasa sakit yang ia berikan kepadaku tidak mudah untuk dilupakan begitu saja. Aku tahu aku telah mengabaikan perasaanmu, Nadia, lanjutnya, suaranya lebih lembut kali ini. Aku salah. Aku terlalu fokus pada ego dan bisnis, dan aku tidak melihat bagaimana aku memperlakukanmu. Aku benar-benar menyesal. Aku seharusnya tidak melakukannya. Aku ingin mengubah semuanya. Aku ingin memperbaiki kesalahan itu. Aku menatapnya dengan penuh kebingungan, bertanya-tanya apakah kata-kata itu benar-benar datang dari hatinya, atau hanya sebagai usaha untuk menyelamatkan dirinya. Tapi meski aku ingin mendengarnya, meski aku ingin percaya, hati ini masih sulit untuk memaafkan apa yang telah terjadi. Waktu berlalu, dan setiap detik yang dihabiskan Arka dalam kesendirian terasa lebih berat daripada yang sebelumnya. Ia hanya bisa menyesali keputusannya, merenungkan betapa kesombongannya telah mengubah segalanya. Dalam sunyi, ia terus berputar-putar dalam pikirannya, berusaha untuk mencari jalan keluar dari kehancuran yang ia sendiri ciptakan. Namun, semakin ia berpikir, semakin ia menyadari betapa dalam luka yang telah ia torehkan, tidak hanya pada perusahaannya, tetapi juga pada diriku. Arka tahu bahwa ia telah meremehkan pernikahannya dengan aku. Pada awalnya, ia menganggapnya sebagai sekadar formalitas, sesuatu yang harus dilakukan demi menyelesaikan urusan bisnis. Ia mengira bahwa dengan kekayaan dan kekuasaannya, ia bisa mengatur segalanya, bisa memanipulasi setiap keadaan sesuai dengan keinginannya. Namun, ia salah. Keputusan itu tidak hanya membuatnya kehilangan aku, tetapi juga melemparnya ke dalam jurang yang dalam, tempat di mana ia tidak tahu apakah ia masih bisa bangkit lagi. Pernikahan yang seharusnya menjadi jalan menuju hubungan yang kuat dan saling menguntungkan, kini berubah menjadi simbol dari kebodohannya. Semua itu hanyalah akibat dari kesombongannya yang tak terkendali. Ia duduk di ruang kerjanya yang besar, wajahnya terbalut rasa kelelahan dan penyesalan. Di luar jendela, matahari sudah mulai tenggelam, memancarkan cahaya oranye yang menambah kesan suram dalam hatinya. Setiap kali ia menatap layar komputer yang kini menampilkan kerugian yang semakin besar, hatinya semakin tertekan. Tidak ada yang bisa memperbaiki keadaan. Tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Sekali lagi, Arka mencoba untuk mencari cara, mencoba mencari jalan keluar. Ia membuka dokumen kontrak yang mengikat antara perusahaan keluarganya dan perusahaanku. Begitu banyak perjanjian, begitu banyak syarat yang harus dipenuhi, termasuk syarat utama yang kini ia pahami sepenuhnya. Aku. Tanpa aku, semuanya akan hancur. Tanpa aku, mereka akan kehilangan peluang untuk bangkit. Tetapi lebih dari itu, tanpa aku, ia akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, diriku. Arka merasakan kegetiran yang tak terkatakan. Ia sadar bahwa ia telah mengambil langkah yang salah, bahwa ia telah merusak hubungan yang seharusnya bisa membawanya lebih dekat pada kebahagiaan. Dan meskipun ia tahu ia harus menerima konsekuensi dari keputusannya, ia tetap merasa tidak siap untuk benar-benar merelakan segalanya. Sebagai hukuman bagi dirinya sendiri, ia tahu bahwa ia harus menerima kenyataan pahit ini. Ia telah kehilangan aku, dan dengan itu, ia telah kehilangan banyak hal yang tak bisa dibeli dengan uang atau kekuasaan. Ia telah kehilangan kepercayaan, kehilangan kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bisa berubah. Dan jika ia tidak dapat menemukan cara untuk mengatasi krisis ini, maka ia juga akan kehilangan perusahaannya, sesuatu yang ia anggap sebagai jantung dari kehidupannya, dan yang kini mulai runtuh dengan cepat. Namun, di balik segala penyesalan itu, ada rasa sakit yang lebih dalam.
Sakit karena ia tidak tahu bagaimana cara untuk mengembalikan semua yang telah hancur. Sakit karena ia tidak tahu apakah aku akan pernah memberinya kesempatan lagi, atau apakah hubungan kami, yang dulunya penuh harapan, akan tetap terkubur dalam masa lalu. Arka menghela napas panjang, menutup mata sejenak, berusaha mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang tak terelakkan. Tetapi semakin ia berusaha, semakin ia merasa kesulitan untuk bangkit dari kehancuran ini. Tidak ada lagi jalan yang mudah. Tidak ada lagi jalan keluar yang bebas dari penyesalan. Ia hanya bisa berharap, meskipun dalam keputusasaan,nya, bahwa suatu saat aku akan melihat bahwa perubahan dalam dirinya bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi sebuah usaha nyata untuk memperbaiki kesalahan besar yang telah ia buat. Namun, saat ini, ia tahu bahwa ia harus menghadapi konsekuensi dari setiap pilihan yang telah ia ambil. Dan itu berarti menghadapi kemungkinan bahwa perusahaannya akan jatuh, dan bahwa aku mungkin tidak akan pernah kembali kepadanya. Arka menundukkan kepala, mencoba untuk menerima kenyataan. Dan meskipun hatinya hancur, ia tahu bahwa ini adalah harga yang harus ia bayar atas kesombongan dan kebodohannya. Aku sudah membuat keputusan. Aku tidak bisa kembali kepada Arka, meskipun dia telah datang dengan permohonan maaf yang tulus dan penyesalan yang mendalam. Terlalu banyak luka yang telah dia torehkan, terlalu banyak pengorbanan yang ia anggap sepele. Sebuah pernikahan yang semula diharapkan dapat mempererat hubungan keluarga dan menguntungkan kedua belah pihak ini, hanya menyisakan serpihan-serpihan kesakitan. Meski hatiku tersayat melihatnya berada dalam keadaan yang begitu rapuh, aku tahu bahwa aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari hidupnya. Aku tidak bisa mengorbankan harga diri dan kebahagiaanku, hanya karena sebuah penyesalan yang datang terlambat. Aku meninggalkannya, bukan karena aku tidak peduli lagi, tapi karena aku tahu bahwa kesombongannya telah menghancurkan bukan hanya perusahaannya, tapi juga dirinya sendiri. Aku tidak bisa menjadi penyelamat bagi orang yang tidak tahu bagaimana menghargai orang lain. Terlebih lagi, menghargai aku yang selama ini berdiri di sampingnya. Beberapa bulan berlalu, dan seperti yang aku duga, perusahaannya hancur lebur. Semua yang telah dibangunnya dengan susah payah, semua harapan dan impian yang pernah ia miliki, kini terbenam dalam kehancuran yang tak bisa ia hindari. Saham-saham yang sebelumnya stabil jatuh drastis, investor yang dulu setia kini menarik diri satu persatu. Nama besar Arka yang dulu diakui sebagai seorang pemimpin yang sukses kini, menjadi bahan ejekan dan perbincangan di kalangan pengusaha. Tetapi, yang lebih tragis adalah kenyataan bahwa Arka, yang semula merasa tak terkalahkan, kini terjebak dalam utang yang begitu besar. Utang yang ia kumpulkan dengan keputusan-keputusan sembrono, dan investasi yang tidak bijaksana. Tidak ada lagi jalan keluar bagi Arka. Lama-kelamaan, tekanan semakin besar. Piutang yang tak terbayar, tuntutan hukum yang datang bertubi-tubi, dan keputusan-keputusan yang keliru akhirnya mengarah pada satu titik yang tak terhindarkan, Arka dipenjara. Kehidupan yang dulunya penuh dengan kemewahan dan pengaruh kini, berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Arka yang dulu begitu tinggi hati, yang merasa bisa mengendalikan dunia dengan kekuasaannya, kini hanya bisa melihat semuanya runtuh di hadapannya. Ia terjebak dalam sel yang sempit, tanpa ada lagi kemewahan yang melindunginya, tanpa ada lagi nama besar yang bisa melindunginya dari kenyataan pahit. Aku tidak tahu apakah Arka pernah benar-benar mengerti betapa dalam luka yang ia sebabkan, apakah dia benar-benar merasa menyesal setelah semuanya terjadi. Aku tahu, meskipun dia menyesali tindakan-tindakannya, itu sudah terlambat. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah dilakukan. Dan aku sudah terlalu jauh berjalan dari semua itu. Aku memilih untuk melanjutkan hidupku. Meskipun perpisahan itu tidak mudah, meskipun aku masih menyimpan rasa sakit di dalam hati, aku tahu bahwa itu adalah pilihan yang benar. Arka telah membayar harga yang mahal untuk kesalahannya, dan meskipun aku masih sering teringat padanya, aku tidak akan pernah kembali. Aku telah memilih jalan yang berbeda, jalan yang membawa aku jauh dari bayang-bayang masa lalu yang penuh dengan penyesalan. Arka telah kehilangan banyak hal, diriku, perusahaannya, bahkan kebebasannya sendiri. Dan meskipun aku merasa simpati padanya, aku tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari tindakan yang ia pilih. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan,
selain menerima kenyataan dan berusaha bangkit dari kehancuran. Tetapi, aku tidak akan menjadi bagian dari kebangkitannya. Aku sudah meninggalkan masa lalu itu, dan aku akan terus maju, apapun yang terjadi.